Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Nah, kesempatan kali ini aku dari kelompok 12 mata kuliah kualitas yang terdiri dari saya sendiri, Muhammad Dafarkawa dengan NIM akhir 291, lalu ada Tifadi Maurin dengan NIM akhir 296, lalu ada Muhammad Alvin dengan NIM akhir 293, lalu ada Alfian dengan NIM akhir 286. Jadi saya akan menjelaskan mengenai materi what is theory secara ringkas dan kesimpulan. Nah, teori itu sebenarnya itu bukan sesuatu yang jauh dari dunia nyata. Justru teori itu membantu kita memahami bagaimana sesuatu bekerja. Nah, konteks manajemen kualitas ini tuh teori menjadi dasar untuk menjelaskan kenapa sebuah organisasi atau perusahaan itu bisa mencapai kinerja yang baik. Jadi intinya itu manajemen kualitas perlu memahami berbagai filosofi dan teori yang ada, lalu memilih pendekatan yang paling sesuai dengan kebutuhan dan situasi organisasinya. Jadi teori bukan sekedar konsep, tapi alat bantu untuk mengambil keputusan yang lebih tepat dalam meningkatkan kualitas. Saya akan menjelaskan teori dari Joseph Juran. Jadi Joseph Juran di sini menekankan bahwa masalah kualitas dalam organisasi sebagian besar disebabkan oleh perencanaan kualitas yang tidak efektif. Jadi, ia mengusulkan agar perusahaan merevisi proses perencanaan strategis dan menetapkan tujuan yang spesifik serta rencana untuk mencapainya. Yang pertama di sini ada trilogi Juran. Jadi Juran di sini mengidentifikasi adanya tiga proses dasar yang saling terkait untuk meningkatkan kualitas. Yang pertama ada quality planning, yaitu memberikan sarana bagi operasional untuk menghasilkan produk yang memenuhi kebutuhan pelanggan. Lalu yang kedua ada quality control, yaitu menjaga agar proses tetap stabil, mencegah masalah menjadi lebih buruk, dan juga memadamkan api atau masalah jika terjadi lonjakan masalah yang spontan. Lalu, yang ketiga ada quality improvement, yaitu melakukan terobosan untuk mengurangi limbah kronis yang sebelumnya dianggap normal dalam perencanaan konvensional. Lalu, Juran juga menerapkan konsep ekonomi Pareto ke dalam masalah kualitas, yang menyatakan bahwa mayoritas masalah kualitas disebabkan oleh sedikit penyebab saja. Jadi, ia membedakan penyebab tersebut menjadi dua, yaitu vital few, yaitu sejumlah kecil penyebab yang mengakibatkan sebagian besar masalah, lalu ada trivial many, atau banyak penyebab lain yang dampaknya kecil. Selanjutnya ada teori dari Kaoru Ishikawa. Kaoru Ishikawa merupakan pemimpin gerakan kualitas di Jepang yang mengembangkan 7 alat dasar kualitas, atau B7. Yaitu ada demokratisasi statistik. Jadi ia percaya bahwa statistik tidak boleh hanya menjadi domain spesialis, melainkan harus dipahami dan digunakan oleh seluruh karyawan untuk analisis dan interpretasi. Lalu ada keterlibatan total, yaitu kontribusi teoritis yang utamanya adalah penekanan pada keterlibatan total karyawan operasional dan juga pencetakan istilah company-wide quality control atau pengendalian kualitas di seluruh perusahaan. Selanjutnya ada teori dari Armand Feigenbaum. Di sini Feigenbaum menegaskan bahwa seluruh organisasi bukan hanya spesialis harus terlibat dalam peningkatan kualitas. Jadi, Feigenbaum mengusulkan adanya tiga langkah utama, yaitu kepemimpinan kualitas, teknologi kualitas, dan juga komitmen organisasi. Lalu ia juga mengidentifikasi adanya hambatan utama dalam perbaikan kualitas, yaitu ada hothouse quality atau program kualitas yang meriah di awal tapi tidak ada tindak lanjut. Lalu ada wishful thinking, yaitu pemikiran naif atau yang angan-angan. Lalu memproduksi di luar negeri, yaitu sebagai pelarian dari masalah desain atau proses. Yang terakhir ada membatasi kualitas hanya di pabrik atau lantai produksi saja. Lalu Feigenbaum juga merangkum pendekatannya dalam 19 langkah. Eh, dalam 19 langkah tersebut mencakup seperti mendefinisikan total quality control sebagai sistem peningkatan, lalu mengutamakan big Q atau komitmen seluruh perusahaan di atas little Q, yaitu perbaikan lini produksi saja. Lalu ia juga menegaskan bahwa kualitas meningkatkan profit bukan sekedar biaya, dan juga mengontrol kualitas langsung pada sumbernya atau at the source. Selanjutnya mengenai leading contributors Philip Crosby and the rest of the packs. Menurut Crosby, kualitas itu sebenarnya itu nggak mahal. Dan dia terkenal dengan konsep quality is free. Maksudnya, kalau perusahaan itu mengerjakan sesuatu yang benar sejak awal, justru biayanya nantinya akan lebih rendah daripada mereka itu harus memperbaiki kesalahan di akhir. Jadi yang mahal itu bukan kualitasnya, tapi kesalahannya. Karena itu, dia itu memperkenalkan konsep zero defects, di mana standar kerja itu tidak mentoleransi cacat. Bukan berarti harus sempurna, tapi sistemnya itu dirancang supaya kesalahan itu bisa cegah sejak awal, dan fokus Crosby itu kuat di pencegahan dan juga komitmen. Kemudian masuk di bagian rest of the packs, yaitu toko lain juga berkontribusi dalam pengembangan kualitas. Misalnya Robert Chikem yang dia itu dikenal dengan konsep benchmarking, yaitu bandingin proses dan kinerja perusahaan dengan perusahaan terbaik biar tahu di mana nih posisi kita dan bisa terus memperbaiki diri. Kemudian ada Stephen R. Covey yang lewat
konsep 8 habit yang menekankan pentingnya karakter, disiplin, dan kerjasama dalam organisasi. Walaupun nggak spesifik teori kualitas, tapi kebiasaan itu mendukung budaya yang berkualitas. Kemudian yang terakhir adalah Michael Hammer dan juga James Campy yang ngenalin bisnis proses reengineering dengan menekankan bahwa kadang perbaikan kecil tuh nggak cukup, jadi proses bisnis itu perlu didesain ulang agar lebih efektif dan juga efisien. Jadi Crosby itu menekankan pencegahan dan juga zero defects, dan toko lainnya itu melengkapi dengan pendekatan benchmarking, budaya organisasi, dan redesign proses untuk mencapai kualitas yang lebih baik. Lanjut ke viewing quality theory from a contingency perspective. Jadi perbedaan pendapat tentang peningkatan kualitas sering menimbulkan kebingungan dan membuat pemimpin bisnis bersikap skeptis terhadap manajemen kualitas. Situasi serupa juga terjadi dalam bidang keuangan dan pemasaran. Karena tidak ada satu pendekatan yang paling benar, perusahaan perlu berfokus pada evaluasi kekuatan, kompetensi, kelemahan, strategi bersaing, dan struktur organisasi. Resolving the difference in quality approach and integrative view. Jadi pendekatan manajemen kualitas yang ditemukan para pakar memiliki banyak perbedaan, namun lebih bermanfaat untuk menelaah kesamaan tema dan pesan di antara pendekatan tersebut. Melalui analisa tersebut dapat diidentifikasi variabel-variabel inti dalam manajemen kualitas serta variabel lain yang meskipun penting namun kurang mendapat dukungan luas. Yang pertama ada leadership, jadi peran pemimpin sebagai penggerak utama dan juara dalam peningkatan kualitas sangatlah krusial. Lanjut ke employee improvement, jadi karyawan harus dilatih dan dikembangkan. Quality assurance, upaya harus difokuskan pada perancangan produk, jasa, dan proses agar secara konsisten menghasilkan kualitas tinggi. Lanjut di customer focus, jadi pemahaman terhadap pelanggan merupakan kunci dalam upaya manajemen kualitas tanpa pengumpulan dan analisis data pelanggan. Quality filosofi, penerapan filosofi dalam peningkatan kualitas. Lanjut ke variabel-variabel pada dalam lingkaran luar dalam literatur meliputi hal-hal berikut. Yang pertama ada information analysis, jadi perbaikan berbasis fakta. Ini menekankan pengumpulan dan analisis data. Lanjut ke strategi planning, di sini Juran mendukung gagasan bahwa peningkatan kualitas harus direncanakan secara strategis. Lanjut ke environment or infrastruktur, jadi lingkungan atau infrastruktur kualitas harus diciptakan untuk mendukung upaya manajemen kualitas. Lanjut ke team approach, jadi salah satu pendekatan manajemen kualitas modern yang dipelajari dari Jepang adalah kerja tim. Lanjut ke focus of the quality department, jadi dengan menyebarnya tanggung jawab kualitas, peran departemen kualitas telah berubah secara signifikan. Lanjut ke breakthrough, jadi kebutuhan untuk melakukan perbaikan besar, tidak meniadakan perbaikan berkelanjutan. Lanjut ke theoretical framework for quality management, jadi kerangka teoritis manajemen kualitas terdiri dari berbagai variabel yang saling berkaitan dengan kepemimpinan sebagai titik awal, pemimpin memiliki peran utama dalam mendorong jaminan kualitas, pengembangan karyawan, dan pembentukan filosofi kualitas organisasi. Oke, di sini saya akan menjelaskan case tentang perusahaan Reaco ya. Jadi case ini tuh mengenai perusahaan manufaktur yang sempat bermasalah, banyak keterlambatan, kualitas menurun, dan proses kerja kurang rapi. Lalu manajemen dari perusahaan Reaco ini tuh meminta bantuan ARI, bukan konsultan mahal. Jadi bersama ARI itu mereka menganalisis masalah dan menjalankan perbaikan seperti sel produksi, just in time, fokus kualitas, dan pemberdayaan karyawan. Hasilnya proses lebih lancar, produksi lebih cepat, dan kinerja perusahaan itu membaik. Intinya mau minta bantuan dan mau berubah dan bisa jadi titik balik. Untuk pertanyaan case nomor 1, ada beberapa alasan yang menghambat perusahaan untuk mencari nasihat. Yang pertama ada biaya konsultan yang tinggi. Perusahaan seringkali merasa terbebani secara finansial untuk menyewa ahli eksternal. Hal ini juga terlihat dari keputusan Reaco yang lebih memilih bekerjasama dengan ARI daripada menyewa konsultan yang mahal. Yang kedua ada ego atau kebanggaan organisasi. Manajemen juga merasa bahwa mereka seharusnya mampu menyelesaikan masalah internal sendiri tanpa adanya bantuan dari pihak luar. Dan yang ketiga ada kurangnya kesadaran akan akar masalah. Perusahaan mungkin menyadari ada masalah seperti keterlambatan pengiriman ataupun masalah jadwal, tetapi mereka tidak menyadari adanya akar masalah, yaitu struktur proses manufaktur yang buruk. Lalu yang terakhir ada ketakutan akan paparan kelemahan. Mencari bantuan juga bukan berarti harus membuka kelemahan perusahaan kepada pihak luar. Seperti yang dilakukan Reaco saat Ari mengidentifikasi masalah pada proses manufaktur yang strukturnya buruk. Dan jika saya menjadi manajer di Reaco, saya akan tetap mencari bantuan dari lembaga seperti ARI, karena memiliki efisiensi biaya dan akses keahlian. Jadi ARI itu kan merupakan lembaga berbasis universitas yang membantu perusahaan untuk mendiseminasikan konsep manufaktur maju tanpa adanya biaya sebesar konsultan komersial. Lalu yang kedua juga ada objektivitas eksternal. Tim ARI itu mampu mengidentifikasi masalah yang mungkin tidak terlihat oleh orang dalam atau internal, seperti rendahnya kerjasama antar departemen.
Untuk pertanyaan case nomor 2, apa yang harusnya dilakukan manajemen Eko untuk memperbaiki masalah kualitas yang mereka alami dan gimana peran kepemimpinan itu dalam perbaikan tersebut. Nah, peran paling penting itu ada di manajemen puncak karena awalnya perusahaan itu ngalamin masalah kualitas. Tapi perubahan baru itu terjadi ketika pimpinan itu sadar masalahnya itu bukan cuma di karyawan, tapi di sistem dan cara pengelolaan perusahaan. Jadi peran manajemen itu untuk mengambil tanggung jawab dan mau mencari bantuan dari luar untuk memperbaiki keadaan. Dan selain itu, konsultan dan juga penasihat eksternal itu punya peran karena mereka ngebantu ngelihat masalah secara objektif dan ngasih arah perbaikan. Selanjutnya, karyawan itu juga berperan dalam menjalankan perubahan yang udah dirancang. Jadi, keberhasilan perbaikan kualitas itu adalah hasil kerja antara manajemen, konsultan, dan seluruh organisasi yang mau berubah. Masuk ke case untuk pertanyaan nomor 3 ini kan, jadi intinya itu apakah sikap positif karyawan ini meskipun perusahaan sedang bermasalah menjadi faktor pendukung yang memudahkan AI dalam membantu Reako, serta alasan mengapa sikap tersebut berpengaruh atau tidak berpengaruh. Jadi menurut kami iya, sikap positif karyawan Reako ini sangat berkontribusi terhadap kemampuan ARI dalam memberikan saran dan pendampingan yang efektif. Nah, berdasarkan kasus ini, meskipun Reako menghadapi berbagai masalah serius seperti kualitas produk yang rendah, keterlambatan jadwal, dan keterbatasan kapasitas, karyawan tetap menunjukkan sikap terbuka dan positif. Jadi hal ini menjadikan faktor penting karena pendekatan ARI tidak bersifat menggurui, melainkan bekerja sama manajemen dan karyawan untuk mengidentifikasi masalah serta menemukan solusi. Nah, sikap positif tersebut membuat karyawan menerima perubahan, terlibat dalam proses perbaikan, dan mendukung implementasi inisiatif baru seperti cellular manufacturing, just-in-time inventory, total quality management, dan pemberdayaan karyawan. Tanpa adanya sikap yang kooperatif dan kemauan untuk berubah, saran teknis dari ARI kemungkinan besar akan sulit diterapkan secara efektif. Dengan demikian, sikap positif karyawan ini tidak hanya mempercepat proses pembelajaran dan perbaikan, tetapi juga menjadi fondasi penting bagi keberhasilan ARI dalam membantu Reako memperbaiki kinerja operasional dan kembali menuju profitabilitas.